Silakan Prof, dilanjut Prof. Jadi judulnya adalah Mission Impossible, Make It Possible Through Functional Integrative Innovative Medicine. Berdasarkan case report Mrs. LG. Ini suatu lesson learn bagi kita semua. Pertama, saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum. Ya Allah, jadikanlah aku dan sahabat-sahabatku orang yang tidak pernah lupa untuk bersyukur kepadamu atas semua nikmat dan anugerahmu. Amin ya Rabbal Alamin. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Salam. Outline yang saya berikan adalah case management approach secara conventional medicine yang selama ini kita kerjakan, dan functional integrative innovative medicine approach management, dan interprofessional collaboration yang selama ini menjadi kurang bagi kita, dan teamwork sehingga menghasilkan yang dinamakan miracle results. Nah, ini ada pasien Miss LG, 72 tahun, dari Palembang, berat badannya 80 kilo, tinggi badan 160, occupation ada housewife. Problem yang dia dapat selama ini adalah diabetes dan hipertensi. Family history, married, housewife, husbandnya ada entrepreneur, anaknya ada 3, normal, partusnya semua. Family history, mother, DM, dan hipertensi, dyslipidemia. Personally, adalah metformin, Jardiance, Centrum Stem Cell Injection. Riwayat nutrisi, olahraga, kondisi overeating, SPD1, SPD2, dan CF. Memang selama ini kita kenal adalah SAD, Standard American Diet. Kita punya juga Standard Palembang Diet 1, Standard Palembang Diet 2, dan Chinese food. Jadi ini contoh-contoh Palembang Standar Palembang S1, nasi gemuk, martabak haram, mie celor, laksan, burgo, dan celimpungan. Nah, ibu ini sering often going on a trip. Riwayat penyakit DM dan dyslipidemia, hypertension. Riwayat kondisi hubungan sosial, ibu ini adalah seorang yang ramah, ekstrovert, banyak bicara, hangat, bersahabat, responsif, antusias, dan tidak disiplin dalam hal makan. Temuan klinis karakter ibu ini adalah sanguinis, hangat, bersahabat, responsif, antusias, ramah, banyak bicara, tapi egosentris, tidak disiplin, emosi labil, tidak produktif, dan membesar-besarkan masalah. Keluhan utama dia masuk waktu kami terima adalah dalam keadaan koma. Riwayat penyakit terdahulu adalah dirawat di SAL F di CHP, Caritas Hospital Palembang, 20 April 2024 dengan DHF dan DM, Dr. Y, wanita. 30 April 2024 dengan DHF dan DM, Dr. Y juga, laki-laki. 5 Mei 2024, suspek hypovolemic shock, dirawat di ICU. 8 Mei 2024, keluar dari ICU, pindah ke SAL C, CHP, Dr. Y lagi. Nah, kemudian 15 Mei, pasien discharge dari rumah sakit, rencana ingin berobat ke Malaysia. Tapi apa yang terjadi? Pada tanggal 17, dia dalam keadaan beginilah, koma. Jadi penyakit tadi, riwayat penyakit dahulu, DM tipe 2 dan infak cerebri, pengobatan rutin glucophage, Amaril, dan Jardiance. Tanggal 20 April dirawat dengan diagnosis sesuai dengan ICD-10, dengue hemorrhagic fever, dyspepsia, non-insulin dependent diabetes, other sepsis, acute cystitis, cerebral infarction, thrombocytopenia, unspecified, dyspnea, gastroenteritis, colitis of unspecified origin. Nah, riwayat perjalanan penyakit. Datang ke IGD dengan keluhan
kesadaran menurun sejak 1 hari yang lalu, sesak napas, gagal napas, langsung diintubasi, dirawat di ICU. Kita lihat di sini 17 Mei. Pada 18 Mei apa yang terjadi? Tetap pasiennya tidak sadar. Dan pada 19 Mei terjadi, sudah diperiksa oleh tim dokter kami, dokter saraf, 3 dokter saraf, dan dokter penyakit dalam, dan juga dokter endokrin. Dan apa yang terjadi pada tanggal 21 Mei, pasien belum sadar, tidak demam, tidak ada perdarahan, NGT dialirkan ke kuningan, masih ada perdarahan dari ETT, mulut dissection. Tapi tanggal 22 Mei apa yang terjadi? Kita lihat, nadi karotis tidak teraba, monitor VF. RJP defibrilasi 200 Joule ditambah epinefrin baru terjadi ROSC. VF berulang, RJP dan defibrilasi 200 Joule lagi, epinefrin baru ROSC. Kemudian 26 Mei kita lihat di sini, cases pasien warna merah. Warnanya kemerahan, suspek hematokisia. Lateralisasi tidak ada, hipotonus, Babinski tidak ada, kaki kiri bisa geser saat dirangsang nyeri. Ada udim tungkai. Nah, pada tanggal 3 Juni, kita lakukan tracheostomi dalam general anestesi. Kemudian 7 Juni, kemudian permintaan pada tanggal 9 Juni, pindah ke Singapura atas permintaan keluarga, sesuai dengan arahan kita juga, persetujuan kita, setelah kita berkomunikasi dengan dokter di luar. Nah, sebelum dikonsulkan ke Singapura, pertama tim dokter Singapura yang kelompok pertama menolak. Karena pasien sudah koma, dalam keadaan ventilator, tracheostomi. Dia mengatakan pada saya, Prof, untuk apa lagi pasien ini sudah tidak infos lah begitu. Tidak gunanya dikirim. Kemudian kelompok yang kedua, tim kedua sama menolak, hanya tim ketiga yang bersedia setelah saya mengatakan, kami ini kesulitan. Jelas pasien ini diagnosisnya banyak sekali. Nah, kami akan mencari root cause analisis dari pasien ini yang adanya sepsis. Pemeriksaan fisik kita lihat di sini pada tanggal 17. Nah, kita akan melihat di sini terutama yang diperhatikan adalah mengenai laboratorium. BSS 252 oleh dokternya dikasih Novo Rapid 2x16 unit pagi siang, di Sodek 1x24 unit malam. Dia DM ahli gizi. Okay? Nah, kita lihat tanggal 18 Mei, BSS tinggi lagi. 338 pagi, siang 377, sore 365, malam 358 miligram persen. Tanggal 19, apa yang terjadi? Terjadi bradikardi. Heart rate 38 kali per menit, diberikan sulfasatropin sampai 4 ampul. Nah, tanggal 22, tadi sudah dilihatkan bahwa pukul 8, heart rate 180 sampai 220. AF, ya, atrial fibrillation, tachyarrhythmia, dokter jaga ICU memberi 2,5 kali ampul vargoksin. Pukul 10 terjadi AF, rapid, dikasih amiodaron 150 mg diencerkan bolus dalam 15 menit. Cordaron 2 tablet atas advis SPCP. Jadi pasien ini kami dalam tim ada 2 SPCP, 1 KKV, 3 orang. Dan pada jam 4:52, dokter A, RJP lagi 2 siklus, adrenalin 1 ampul VT, defibrilasi 12 Joule ROSC. Nah, kemudian tanggal 23, support. Drip insulin 50 unit per 50 cc, NaCl 0,9% sliding scale. Nah, tanggal 24, jam 6 pagi, BSS-nya 280 mg persen, jam 6. Kemudian BSS 220, insulin drip. Nah, pada tanggal 24 Mei, kami mulailah memakai MGSO4 2 gram 5 cc dalam NaCl, 100 cc diberikan dalam 1 jam. Ini berkat dari konsultasi dengan Dr. Wid dari
FIIM yang kebetulan datang di Palembang mengikuti konferensi hematologi. Nah, kita lihat GFR-nya 19,2, urium 260 mg per desiliter, kreatinin 2,6. Nah, BSS 329 mg per sen, pukul 9 254 dan pukul 12 233. Nah, atas artis COVID diberikan ALA 1 ampul 600 mg dalam NaCl 500 cc habis dalam 4 jam. GFR-nya 21,3. Nah, kita lihat di tabel ini, tanggal 26 GFR-nya adalah 29,44. Urium 207 mg per sen. Kreatinin 1,8. Tanggal 27 GFR-nya mulai meningkat. 36,54, 240 mg per sen. Kreatinin 1,5. Tanggal 28 GFR meningkat lagi 39,35, urium 219 mg per sen, kreatinin 1,4. Tanggal 29 GFR 47,01, urium 208 mg per sen, kreatinin 1,2. Tanggal 30 GFR meningkat lagi 51,98, urium 172 mg per sen, kreatinin menurun 1,1. Tanggal 31 GFR meningkat lagi 58,02. Urium turun 167 mg per sen, kreatinin turun 1,0. Tanggal 1 bulan 6, 65,52, urium turun 145 mg per sen, kreatinin 0,9. Tanggal 2 Juni, GFR 58,02, urium turun 127 mg per sen, kreatinin 1,0. Tanggal 3 Juni, 87,57 GFR, urium 117 mg per sen, dan kreatinin turun lagi 0,7. Tanggal 4 Juni, 75 GFR, 0,06, urium 114, kreatinin 0,8. Jadi pada waktu itulah kami putuskan untuk tracheostomi karena sudah melewati masanya pada pukul 7.15 oleh dokter spesialis THT. Tanggal 4 urium GFR adalah 75,06, urium 114 mg per sen, kreatinin 0,8. Tanggal 6, 87 GFR, 0,57, urium 110 mg per sen, dan kreatinin 0,7. Tanggal 8, GFR 75,06, urium turun lagi 109. Dan kreatinin sudah 0,8. Jadi dalam keadaan tanggal 9, pasiennya sopor. Kami putuskan untuk diberangkatkan ke Singapura untuk pengerjaan terhadap sepsis, ya, sumber sepsisnya pada jantungnya. Nah, ini grafiknya sama seperti tadi, tabelnya. Kita lihat perkembangannya mulai dari 24-25 Mei itu jadi penurunan dari urium, kreatinin, dan GFR yang naik, dan termasuk glukosa. Jadi jelas sekali pengaruh daripada pemberian selain insulin adalah ALA dan MgSO4. Nah, ini juga tabel kita lihat di sini, HB, hemoglobin, bervariasi dari 8,1 tanggal 17, 18,9,2, 8,7, 10,7, 7,4, 9,2, 9,6, dan ke 8,4. Nah, kita lihat di sini yang menarik adalah leukosit tinggi 20.700, 32.200, pada tanggal 23 Mei 27.200, pada 25 Mei 21.100, pada 26 Mei 17.400. Tapi apa yang terjadi pada tanggal 11 Mei itu 11. Trombosit juga. Trombosit
pada 17 Mei 46.000. Kemudian pada tanggal 20 Mei 18. Pada 21 Mei 33. 23 Mei 50. 25 Mei 46, 26 Mei 47, dan 31 Mei 51. Nah, kita lihat di sini Urium 17 Mei 43, tapi pada 24 Mei kita lihat 260, pada 25 Mei 265, 260, 240, 219, 208, 172 dan 167. Kreatinin kita lihat. Menarik, dari tanggal 24 Mei itu 2,6, kita sudah mulai pakai nanti obat tadi, 2,4, kemudian 1,8 sampai turun 1 Mei itu ada 1 Mei 1. Nah, GFR yang tadinya 39,35 meningkat terus. Kita lihat peningkatan dari 24 Mei, 25 Mei, 26 Mei, 27 Mei, 28 Mei, 29 Mei, 30 dan 31. Nah, gula darah sewaktu selalu tinggi. Tapi setelah kita pemberian insulin dan alat tadi, kita lihat penurunan. Mulai dari 26 Mei itu 271, 27 Mei 52, 156, 111, 84, 138. Nah, albumin juga rendah, kita koreksi. Nah, ini adalah HB, leukosit, trombosit, urium, kreatinin, GFR. Nah, kita yang menarik tadi, setelah pemberian selain insulin tadi, yang kita anggap insulin resistant, dia ini mengalami penurunan yang drastis. Glukosa turun, GFR turun, GFR meningkat, urium, kreatinin menurun. Nah, inilah. Nah, final diagnosis, DM, post DHF dengan trombositopenia yang berulang-ulang. Tentu kita berpikir waktu itu bahwa kok trombositopenia, DHF sudah lewat sebetulnya. 2 kali dirawat dengan DHF, pasti ada something wrong. Dengan leukosit yang tinggi, kita tahu bahwa trombositopenia ini bisa menyebabkan SIR, Systemic Inflammatory Response Syndrome, dengan mekanisme yang berbagai macam. Pertama, dengan meningkatnya platelet consumption itu terjadi formation microtrombi. Sehingga akibatnya itu mungkin terjadilah stroke yang terjadi pada pasien ini dengan multiple infarct cerebri. Nah, kita melihat di sini bahwa mitral regurgitasi moderat, tricuspid regurgitasi mild. Jadi kami bicara ada 3 dokter jantung. Nah, ini masalah. Bagaimana? Apakah ini menjadi sumbernya infak tadi? Nah, terjadi pulmonary edema, pleural effusion, pneumonia. Nah, ternyata memang betul pasien ini adalah sepsis causa subakut bacterial endocarditis. Setelah diadakan kultur, dan ternyata ini adalah Staphylococcus aureus, MRSA, dengan antibiotik yang tepat. Setelah kita tahu akar masalahnya, baru kita bisa mengobati pasien ini. Tentu kita bertanya, final diagnosisnya adalah unspecified coma, secondary thrombocytopenia following other condition, non-rheumatic mitral valve regurgitation, non-rheumatic tricuspid regurgitation, ada cerebral infarction, pneumonia, unspecified organism, pleural effusion, not as well classified, ada acute pulmonary edema, sepsis, unspecified organism, dan acute subacute bacterial endocarditis. Nah, di sini mulai peranan dari functional medicine. Kita menerapkan di sini bagaimana? Kita lihat brainnya itu adalah high blood pressure, kemudian darahnya, kidney, urium kreatinin, ada anemi, leukositosis, trombositopenia, pasien ini koma, tracheostomy, ventilator, hormonal imbalance-nya. Kemudian pasti heart-nya adalah septic endocarditis emboli, brain non-hemorrhagic infarct, autoimmune, vitamin D, tadi ini dibicarakan oleh Dr. Grace, ternyata cuma 25,6. Diabetes long DM, insulin resistant, tapi kita dari segi fungsional kita berpikir, apa root cause analisisnya, perannya.
Ternyata kita pikir-pikir di bawah akarnya itu yang paling menonjol adalah sepsis, berarti inflammation. Kami mencari akar masalahnya, what is the cause of sepsis? Mengarah kepada kemungkinan besar karena mitral valve. Nah, waktu kita kirim ke Singapura, kita bilang kepada keluarganya, kemungkinan ada something wrong di mitral valve itu. Nah, kalau sampai terjadi, mesti diadakan mitral valve replacement, tentu ini risikonya sangat tinggi, tapi keluarga setuju. Jadi pada waktu itu kami juga berkomunikasi dengan dokter cardiac surgeon di Singapura. Dia menanyakan pada saya, Prof. Hadi, bagaimana, apakah yang diberikan selain insulin, diberikan alat. Nah, dia menanyakan dosis dan sebagainya. Saya berikan karena pasien itu dibawanya juga obat alat dari Palembang. Ternyata dia bisa mengontrol gula darah, baru bisa diadakan mitral valve operation. Total replacement. Jadi dia telepon lagi dokter Singapura pada saya kebetulan waktu itu ada di Amerika, yang mengatakan, Prof. Hadi, this is a very high risk patient. Iya, saya bilang, we don't have any choice. Yes or no, do it or no. Dan keluarga setuju, dikerjakanlah mitral valve, total mitral valve replacement. Setelah itu, dengan antibiotik yang tepat, adekuat, semua gejala-gejalanya membaik. Tentu kita bertanya, secara functional medicine, timeline-nya apa ini? Tadi sudah dijelaskan, family history DM, hypertension, dyslipidemia type. Jadi kami membuat ini waktu itu, mediatornya adalah adiposity, itu ada sedentary lifestyle, high cholesterol, blood glucose level, and high swipe, triggering and high fat, carbohydrate, salty food, and fatty food, SPD 1, SPD 2, standar Palembang Diet 1, standar Palembang Diet 2, and Chinese food. Nah, pada umur 3 tahun, dia itu first allergic, kecelakaan motor umur 15 tahun, sinusitis, septum deviasi umur 20 tahun, hiperlipidemia umur 30 tahun, moderate weight gain, BMI, overweight, 45, 55 tahun, adanya hipertensi. 57 tahun diagnosa dengan diabetes, dengan fasting glukosa 40 mg per desiliter. Umur 60, tension headache. Nah, waktu 65, current concern adalah increased blood glucose, insulin resistant, weight gain, dengan waist circumference yang melebar, fatigue, dyslipidemia, dan hipertensi metabolic syndrome. Jadi kami coba memetakan pada waktu itu environment-nya, masalah diet, nutrisi, air and water, exercise, dan xenobiotik, immune inflammasi, hyperglycemia, fat and adiposity, gastrointestinal dysbiosis, PPI, dia selalu pakai PPI, structural imbalance-nya adalah weakness, fainting, coma, ionic imbalance. Antecedentnya adalah family history, hipertensi, kardiovaskular, DM, personality triggernya adalah dyslipidemia dan sedentary lifestyle. Mind spirit community adalah BPSK dan sanguinis. Redoxnya adalah sun exposure yang increased tanning, risk of melanoma, mitochondropathy, detox, nutritional imbalance, toxicosis exo dan endo, hormon, kortisol meningkat, katekolamine meningkat, dan insulin resistant. Nah, kalau kita lihat di sini matriksnya, secara fisiologi, function, organizing, efficient, clinical balance, kita lihat di sini asimilasinya adalah bloating, structural brittleness, OA genobilateral, HNP lumbal, PL lumbal 5 S1, communication insulin resistant. Defense repair adalah allergic, sinusitis, energy overweight, easily fatigue, virus transformation dan elimination, exposure toxic smokes derived from cigarettes. Karena lingkungannya cigarette smoker, wife, husband. Nah, transportnya adalah blood thickening, hypertension, and sugar. Nah, mental, enthusiasm, warm, responsive, emotional, egocentric, undisciplined, labil. Less likely to feel grateful with what he is. Nah, sleep and relaxation, kita lihat dia tidur cuma 5 jam. Body massage every month, enjoy trip.
Exercise, limited exercise, sedentary. Short walk once a month. Nutrition, hydration, mineral water 2,5 liter. Soda, energy drinks, larutan cap kaki 3. Dan kemudian kita stress and resilience adalah home-related stress, long working hours, plantation site is far away from home. Nah, kemudian good relationship with colleagues, rarely have a deep conversation with family members. Nah, ini gambarannya secara fisiologi function, organizing, bagaimana simulation, structure, community, transport, defense, energy, and biotransportation. Nah, tentu waktu itu di tim kami bertanya, kenapa alasan memberi ALA? ALA itu adalah alpha-lipoic acid itu adalah antioksidan, glutathione generator, stimulates organ regeneration, heavy metal chelator, kemudian rate limiting food to energy, restore T cell function, dan enhance insulin sensitivity, prevent ischemic perfusion injury, modifier of gene expression, free radical scavenger. Nah, kalau kita lihat di sini, insulin itu Allah membantu sebetulnya dalam insulin sensitivity. Nah, ini adalah research meta-analisis dari Rahmedillah. Nah, kalau kita lihat di sini, HbA1c dari meta-analisis berbagai penelitian dari berbagai negara, kelihatan sekali turun HbA1c. Insulin juga turun, tapi tidak sehebat tadi. Ya. Nah, HOMA tidak begitu banyak changesnya. Tapi CRP jelas sekali menurun setelah pemberian itu. TNF-alpha juga sama, sangat menurun. IL-6 juga sangat menurun. Akibat intervention itu menurun sekali. Ini dari beberapa penelitian dari beberapa negara. Nah, alpha-lipoic acid itu adalah berdasarkan meta-analisis dari Dr. Mehran Rahimullah, Clinical Nutrition pada tahun 2019. ALA supplementation exert a significant effect on blood sugar, HbA1c, CRP, TNF-alpha, and IL-6, not significant on insulin and HOMA, EF, not so significant. ALA reduce complication related to diabetic neuropathy, deficits of neuropeptide, including neuropeptide 1 and substance P in the spinal cord. ALA menurunkan fasting blood sugar, HbA1c level by blood for transportation to muscle, fat cell membranes, and glucose uptake. ALA suppress gluconeogenesis, liver, enhance insulin-stimulated glucose uptake in obese Nurul-Shaker. Jadi ALA itu memperbaiki insulin metabolic pathway, enhance the activity of some proteins of the insulin signaling pathway, such as insulin receptor ER, insulin receptor substrate 1, ERS1, phosphatidyllinositide 3 kinase, PI3K, dan protein kinase B, AKT. ALA adalah insulin mimetic agent, improvement of insulin sensitivity. ALA activates AMPK in skeletal muscles. AMPK activated glucose uptake is independent of insulin signaling. Ini Dr. Lee. Nah, ada yang bertanya, kenapa dikasih magnesium? Magnesium role in the kidney function. Magnesium deficiency menyebabkan kidney disease progression. The kidneys play a key role in regulating magnesium in the body. Magnesium is involved in processes like glomerular filtration and tubular reabsorption secretion in the kidneys. Magnesium influences parathyroid hormone levels and bone metabolism in chronic kidney disease.
menurut sains direct. Nah, increased creatinine, magnesium dan creatinine menyebabkan coenzim Q, magnesium creatine chylate, itu meningkatkan terjadinya creatinine level meningkat. Creatine is a substance used by muscle for energy, is converted into creatinine when not used by muscles. Potential misinterpretation, elevated creatinine level due to magnesium supplements, especially in athletes, can sometimes be misinterpreted as signs of kidney problem. Hati-hati pada atlet. Impact on chronic kidney disease patient, in CKD patient, lower magnesium, higher risk of kidney function, decline, progression to end state of kidney disease. Nah, ini yang terjadi pada pasien itu Desember yang lalu, 2024. Dari koma bisa duduk. Sekarang, Juni 2029, latihan kaki sudah pada pedal tuh. Jadi inilah yang saya maksudkan adalah mission impossible make it possible through functional integrative innovative medicine. Kita mengadakan CPC berkali-kali conference, case management dengan segenap tim dokter. Ini ada Dr. Widya, ikut juga waktu itu melihat pasien waktu mengunjungi Palembang. Nah, tim dokter kita banyak, spesialis saraf ada 3, penyakit dalam 2, endokrinologis, SPJP 2, SPPD KKV 3, SPPD KHOM khusus mengenai darah, karena kita suspek kenapa terjadi trombositopeni. Untuk dokter anestesi, dokter SPGK, dokter THT untuk tracheostomy, dan dokter lab, Dr. Widya nih, Wim dari FIM, dan Dr. D, SPG FKR, Rehabilit Medik, dan tidak melupakan juga clinical pharmacist. Pada waktu itu saya diprotes karena ALA ini belum dari BP POM katanya. Dan cardiac surgeon di Singapura, kita berulang kali berteleponan dalam rangka operasi pasien ini. Nah, kesimpulan, pasien masuk pertama kali dengan DHF. Pasien masuk kembali dengan DHF dan DM. Pasien masuk ketiga kali dengan DHF, DM, dan multiple infarct stroke. Pasien menderita sepsis dan terjadi multi organ failure. Ada pneumonia, ada pleural effusion, ada gangguan ginjal, dan ada leukositosis yang terus-menerus. Sehingga kita curiga ini adalah serious already, dan sangat ditolong oleh conventional medicine. Sangat ditolong. Dan kita lihat tadi berapa kali pasien itu gawat, VT, SGP, dan sebagainya, tapi dibantulah dengan untuk diabetes dan ureminya melalui functional integrative innovative medicine, menurunkan glukosa, urin, kreatin sambil mencari root cause analysis untuk kelainan sepsisnya dengan functional integrative innovative medicine. Sehingga kita berkesimpulan bahwa itu adalah gangguan pada klep. Ternyata memang betul. Klepnya itu menyebabkan emboli. Dan ternyata dasarnya itu adalah subakut bacterial endocarditis. Kembali ke conventional medicine. Nah, inilah saya menunjukkan adalah interprofessional collaboration. Membuat sukses dengan hasil yang menakjubkan. Adik pasien ini mengatakan kepada saya, Prof, ini adalah miracle. Kenapa saya mengatakan demikian? Saya mau, ini satu pelajaran, lesson learned bagi kita penting sekali. Kenapa? Lesson learned dari pengaduan pasien keluarga terhadap rumah sakit. Kami sebagai anggota BPRS, Badan Pengawas Rumah Sakit di Sumatera Selatan, 87 rumah sakit, kami mengumpulkan data-data keluhan pasien dan keluarga itu apa? Pertama adalah masalah perilaku, nakes, dan non-nakes, code of conduct. Yang kedua adalah komunikasi. Yang ketiga adalah interprofessional collaboration. Yang keempat adalah kompetensi. Yang lain adalah masalah standar mutu, ada finance, patient safety.
pencemaran lingkungan, physical evidence, dan tidak lupa adalah ketepatan diagnosa. Nah, itulah. Jadi kami merasa bahwa ini suatu yang baik sekali. Pengalaman kita antara konvensional dan functional, inovatif, integratif medicine bersatu. Masing-masing mempunyai porsi itu sendiri. Saya kira sebagai pesan, marilah kita bekerja dalam teamwork. Sekian, terima kasih.